Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, TNI Angkatan Laut Indonesia punya peran besar menjaga kedaulatan NKRI. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Peran TNI Angkatan Laut juga dalam diplomasi Angkatan Laut, salah satunya adalah dengan mengirimkan personilnya untuk misi perdamaian di Libanon. Untuk membahas selengkapnya mengenai diplomasi Angkatan Laut serta kekuatan alutsista dan ancaman di perairan Indonesia, kami akan berbincang langsung dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono. Saya Stefani Patricia, inilah One on One selengkapnya. Saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono. Halo Pak Heri, apa kabar? Salam prokes kali ya Pak ya. Oke, Pak Heri, baru saja kita saksikan tadi ya ada pelepasan prajurit TNI yang akan berangkat dalam misi perdamaian ke Libanon. Sebenarnya seperti apa sih keterlibatan dari TNI Angkatan Laut sendiri dalam misi perdamaian ini, Pak Heri? Oke, terima kasih Mbak. Tadi upacaranya adalah upacara pengecekan kesiapan. Mengecekan kesiapan ya. Tadi diyakinkan semua prajurit siap, kapalnya siap. Rencana besok akan dilepas oleh Panglima TNI langsung, rencana besok sore untuk menuju ke daerah operasi. Ini adalah merupakan satuan tugas Maritime Task Force yang ke-28N. Ini merupakan misi diplomasi kita. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu untuk melaksanakan tugas penjaga perdamaian. Seperti kita pahami bersama bahwa ikut serta dalam usaha perdamaian dunia adalah merupakan tujuan dari bangsa kita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah pelaksanaannya. Di samping itu juga tugas pokok TNI Angkatan Laut diantara adalah melaksanakan diplomasi sesuai dengan diplomasi negara. Ini kita melaksanakan ke sana, mengirimkan KRI Van Kesepo untuk bertugas di Libanon. Tugasnya adalah melaksanakan penyekatan ataupun menjaga perdamaian di daerah konflik di Libanon. Demikian, Pak. Baik, jadi ternyata tugas diplomasi ini memang sudah tercantum ya Pak ya dalam tugas pokok salah satunya dari TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum masuk lebih jauh Pak terkait dengan diplomasi Angkatan Laut, masih terkait dengan misi perdamaian ini, tadi saya sempat melihat juga Pak Heri memberikan arahan ya kepada prajurit yang akan berangkat nih Pak. Arahan apa sih Pak tadi yang disampaikan? Agak tegas sepertinya tadi soalnya. Ya betul Pak, jadi sebagai pemimpin saya mewakili Pak Kasal, tentunya saya juga meyakinkan bahwa anak buah saya siap untuk melaksanakan tugas. Saya tekankan lagi, saya cek satu persatu apa tugas kalian di dalam misi ini. Saya betulkan kalau memang mereka belum paham dan sebagainya. Saya juga mengecek yang paling penting adalah mereka paham haknya juga. Sebagai seorang prajurit bertugas di luar negeri ini, di samping melaksanakan misi, melaksanakan tugas, juga ada reward berupa ya insentif ya yang lumayan, yang saya kira sangat berpengaruh untuk kehidupan prajurit di Indonesia. Oke. Ya. Ada berapa orang Pak prajurit TNI AL yang akan diberangkatkan? 119 orang. 119 ya, itu mereka orang. terdiri dari 103 awak kapal itu sendiri, kru KRI Van Kesepo, kemudian juga di situ ada penerbang heli, ada dokternya, ada tim pasukan khususnya, ada tim hukum laut internasional, ada juga tim untuk anti teror dan sebagainya. Lengkap sekali ya Pak ya? Ini akan bertugas berapa lama Pak? Rencananya 12 bulan. 12 bulan, satu tahun ini ya Pak ya? Cukup panjang juga ternyata. Kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan seperti kemarin Airsim sempat ditambah 4 bulan. 16 bulan jadi sana. Nantinya mereka ini tugasnya apa saja Pak? Lebih rincinya lagi. Tugasnya mereka menjaga, menyekat ya kalau ada kapal-kapal yang tidak jelas yang memasuki daerah konflik. Jadi di sana ada perairan Libanon dan perairan Israel. Nah itu sering mereka saling masuk ke wilayah masing-masing. Nah ini kita jaga sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak negara. Dan seperti yang disampaikan tadi, ini bukan pertama kalinya ya Pak ya? Sudah ke 20 berapa tadi Pak? 28 ya Pak ya? Sebenarnya bisa dijelaskan sedikit Pak, apakah ini memang bagian dari diplomasi Angkatan Laut Indonesia? Ya betul Mbak, jadi diplomasi bagi Angkatan Laut adalah merupakan tugas pokok yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Pasal 9. Ini merupakan tugas
yang mungkin berbeda dengan TNI yang lain. Dan karena kami ini senantiasa terlibat di dalam hubungan internasional, kami bertugas di laut, kami sering berpapasan dengan kapal-kapal yang melewati perairan kita ataupun perairan internasional, sehingga membangun trust, membangun saling kepercayaan, termasuk juga menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan tugas adalah penting bagi kita. Apa sebenarnya Pak, mengapa kemudian diplomasi Angkatan Laut ini penting untuk kita miliki dan terus kita bangun? Ya. Yang pertama adalah kita ini merupakan bagian dari komunitas internasional, Mbak ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita senantiasa berhubungan langsung. Yang terutama kita pahami adalah negara kita ini negara kepulauan. Bahkan kemarin Pak Jokowi pada saat G20 menyampaikan, beliau mengingatkan kembali bahwa negara kita adalah negara kepulauan atau negara maritim terbesar di dunia. Ini harus kita jaga selamanya. Di antara menjaga itu ada beberapa hal yang kita lakukan, Pak. Yang pertama, kita menyiapkan diri. Ya. Setiap hari ada sekitar 50 kapal kita di laut melaksanakan operasi. Yang kedua, tentunya kita membangun bargaining power dengan membangun kekuatan pastinya. Kita mengembangkan kekuatan alutsista kita. Kita juga meningkatkan kemampuan tempurnya, pengawak alutsista atau profesionalismenya, dan yang kemudian adalah membangun diplomasi yang baik, membangun trust building dengan negara-negara tetangga. Jadi sangat penting bagi kita sebagai negara kepulauan yang letak kita dipisahkan oleh lautan dengan beberapa negara untuk membuat kita saling percaya kepada mereka. Ya, selain mengirimkan misi perdamaian, kemudian apa saja Pak yang dilakukan untuk membangun diplomasi Angkatan Laut ini? Banyak sekali Mbak program yang kita kerjakan, diantaranya mulai dari Taruna kita sudah diajari, sehingga Taruna tingkat 3 itu melaksanakan kegiatan latihan KJK atau Kartika Jalakrida. Tahun ini mereka mengunjungi Singapura, Malaysia, kemudian ke Australia di sekitar tetangga. Di beberapa tahun yang lalu bahkan ada yang sempat mengelilingi dunia, mulai dari Amerika dan seterusnya. Kebetulan angkatan saya yang paling dekat, saya dulu ke Papua Nugini, Pak. Dari semua angkatan Taruna Akademi Angkatan Laut pasti pernah melaksanakan kegiatan berpraktek pelayaran ke luar negeri. Paling dekatnya di Papua Nugini ya Pak ya? Papua Nugini, mungkin ke Singapura, ya nasib-nasiban ya, sesuai rating masing-masing, angkatan masing-masing. Ya. Itu apa saja yang dilakukan Pak dalam kunjungan-kunjungan ke negara-negara tersebut? Di dalam intinya memang kita berlatih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau saya korps pelaut, berlatih menentukan posisi, korps teknik, berlatih menjalankan mesin kapal dan lain sebagainya. Tetapi di negara-negara tetangga kita pasti akan melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya kirap kota, mengenalkan budaya Indonesia. Oh, termasuk juga lain. Ya, mengenalkan budaya Indonesia pun juga termasuk juga ya dalam tugas. Ini juga membuat tim tari-tarian juga ini. Oh, ya, menarik sekali. Saya lihat kemarin rampak gendang ada, tari apa yang dari Padang itu ada, ya macam-macam. Itu kesempatan bagi kita juga kalau mau ke luar negeri mesti bersinergi juga dengan Kementerian Pariwisata, membawa buku-buku tentang Indonesia dan sebagainya. Kita juga ikut promosi budaya Indonesia, sehingga mudah-mudahan juga para turis tertarik datang ke Indonesia. Luar biasa sekali ya, bukan hanya diplomasi Angkatan Laut yang ternyata, tapi juga pariwisata Indonesia pun juga ikut dipromosikan dalam Angkatan Laut ini ya Pak ya. Kalau untuk latihan-latihan gabungan, seperti itu juga sering dilakukan Pak dari Angkatan Laut? Sangat sering Pak, sangat sering sekali ya. Kita baru saja selesai melaksanakan latihan dengan Australia di Pulau Bangka Belitung. Kita melaksanakan kegiatan muibah di luar negeri. Ini kapal saya KRI Diponegoro masih di Jepang, melaksanakan International Fleet Review di Jepang. Apa itu Pak? Pameran bendera, pameran kapal-kapal perang di sana. Beberapa waktu yang lalu juga KRI Gusti Ngurah Rai berlayar ke Hawaii, melaksanakan latihan dengan negara-negara di Amerika sana. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas mereka selalu bisa tampil untuk menunjukkan eksistensinya TNI Angkatan Laut di mata dunia.
Artinya saat ini bisa dikatakan seperti apa nih Pak, eksistensi Angkatan Laut di mata dunia internasional, Pak Heri melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat kita cukup bangga ya Mbak ya, bahwa negara-negara tentunya melihat kita dari bagaimana kita membangun kekuatan juga. Jadi semakin kita kuat, semakin kita dihargai oleh negara lain. Pastinya kan begitu Mbak ya. Dan saat ini juga mereka sangat menghargai. Kira-kira 3 bulan yang lalu ada forum diskusi atau forum pertemuan kasal-kasal kepala staf angkatan laut se-ASEAN, dan semuanya hadir di Bali, dipimpin oleh kepala staf kita, Kepala Laksamana TNI Yudo Margono. Artinya respon itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai kita. Baik. Dan Pak Heri, misi perdamaian ke Lebanon ini nantinya akan menggunakan KRI Frans Kaisiepo yang ada di belakang kita ini ya Pak ya. Boleh kita lihat-lihat Pak, seperti apa sih KRI yang nantinya akan membawa para prajurit kita yang sangat membanggakan ini ya Pak ya? Boleh kita lihat-lihat sekarang.